Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Ciretno dalam program Ngobrol Virtual edisi Senin 7 April 2025. Tentu juga kami ucapkan minal aidin wal faizin untuk seluruh Tribuners dan juga penonton setia kita. Dan spesial di sore hari ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang jauh-jauh di daerah atau di kota Mekah dan akan membagikan informasi-informasi dan juga sudut pandang beliau mengenai isu yang sedang marak diperbincangkan oleh satu dunia. Di mana kita ketahui bahwa di awal bulan di tahun 2025 ini, tepatnya awal bulan April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan kebijakan tarif resiprokal yang tentunya juga membebankan salah satunya Indonesia dengan besaran sebesar 32%. Dan untuk itu kita sudah mengemas perbincangan kita di sore hari ini dengan tajuk Dampak Tarif Resiprokal Trump bagi Indonesia. Sudah bersama kita ada Bapak Erwin Aksa selaku Waketum, Wakil Ketua Umum dari Koordinator Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Selamat sore Bapak Erwin. Assalamualaikum Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, minal aidin Pak. Baik Pak. Tribuners, minal Ya, aidin wal faizin. baik. Kabar Pak Erwin di sana juga bagaimana Pak? Alhamdulillah, nah, sedang menjalankan ibadah di Mekah ini. Alhamdulillah. Iya Pak, salam juga untuk seluruh umat di Mekah Pak ya. Insya Allah. Iya baik, Pak Dan Erwin ini doain. baik, Pak Erwin mungkin ini sebelum kita terlalu jauh membahas tema kita, ini kita dapat informasi bahwa Pak Erwin ini walaupun jauh di sana tapi tetap memantau kondisi Indonesia Pak. Khususnya mungkin sebelumnya sudah melakukan perjalanan ke Palestina dan saat ini sudah di Mekah. Lalu mungkin kita mau dengar sedikit bagaimana kisah nih Pak yang boleh dibagikan kepada Tribuners Pak. Apa yang mungkin sudah didapatkan, kisah-kisah yang bisa dibagikan lah kepada kita semua nih Pak. Jadi ya memang sebelum saya ke Mekah, saya mampir ke Yerusalem. Baik. Saya bertemu dengan beberapa kawan-kawan di sana dan melihat situasi daerah sana. Memang kita prihatin masih ada kekerasan atau masih ada perang yang terjadi di Gaza yang harus segera diberhentikan, harus segera ada langkah-langkah yang konkret untuk menyelesaikan persoalan perang di sana. Saya kira dengan kekerasan tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada di Gaza. Kita perlu menggunakan diplomasi atau menggunakan jalur diplomasi yang baik dan kita perlu mengambil sikap untuk bisa memberikan yang terbaik bagi warga Gaza. Kalau tidak, ya tentunya kita melihat dan saya melihat sendiri masih ada dentuman mortar dari tank atau Iya, iya. mortir yang jatuh dan dentuman alat dari peralatan senjata yang ada di sana. Tetapi inilah saya kira perlu kita semua seluruh warga, seluruh eh, kelompok-kelompok yang memperhatikan Gaza, Palestina untuk Iya. mengambil sikap untuk segera menyelesaikan konflik yang ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ya warga di Yerusalem ya baik-baik saja, mereka bisa beribadah dengan aman dan nyaman. Saya juga sempat ibadah Jumat di Masjid Al-Aqsa, bertemu dengan warga Muslim di sana dengan baik. Dan sekarang ini saya sedang di Mekah dan tentunya di tengah kegiatan ini ada berita dari Amerika yang segera mengefektifkan tarif resiprokal Baik. yang diberikan kepada seluruh negara, termasuk negara kecil yang mungkin trade-nya tidak terlalu besar dengan Amerika, tetapi Amerika memberikan tarif yang sama kepada seluruh dunia dan kemudian Amerika memberikan klasifikasi kepada beberapa negara terkait dengan mungkin hambatan investasi bagi perusahaan Amerika ataupun juga masih adanya praktek-praktek yang menurut Amerika mengganggu usaha mereka. Nah inilah yang
muncul adanya perbedaan tarif antar negara sekarang ini. Oke, ya mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Erwin adalah kita kembali ke bagaimana kisah atau juga pantauan Pak Erwin langsung di Palestina sendiri, Pak. Berarti hingga saat ini bagaimana Pak jalur dari diplomasi atau juga delegasi yang dikirimkan oleh Indonesia ke sana belum efisien kah Pak? Belum efektif kah maksud saya? Kalau Gaza saya nggak tahu ini penyelesaiannya kan ada pembicaraan di Saudi antara negara-negara Middle East, belum lagi negara-negara Islam yang tentunya berbicara yang sekarang ini pembicaraannya dipimpin sendiri oleh Amerika Serikat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pembicaraan itu lebih jelas dan arahnya lebih lebih terukur. Dan yang saya tahu bahwa semua pengusaha atau semua masyarakat yang berdiskusi dengan Donald Trump hari ini Presiden Amerika tidak menginginkan adanya perang karena Ya. perang ini mengganggu ekonomi di seluruh dunia. Benar, Pak. Bahkan hingga saat ini rupiah sudah anjlok, Pak, untuk setara dengan dolar Amerika Serikat, Pak, sudah di angka 17.000, Pak ya. Informasi terbarunya, Pak. Ya, Mhm. ya memang pada saat terjadi capital outflow, otomatis dolar kita juga akan melemah karena di satu sisi cadangan devisa kita juga belum terlalu kuat, ya Kuat ya. kita harus menjaga jangan sampai pemerintah kita atau Bank Indonesia tidak memiliki cadangan yang kuat untuk melewati krisis ini. Oke, ya Pak Erwin, mungkin dari sudut pandang Pak Erwin sendiri mewakili Kadin dan juga pengusaha-pengusaha lainnya yang ada di Indonesia, melihat arah kebijakan perdagangan internasional Amerika Serikat ini seperti apa sih? Apakah mungkin menjadi peluang bagi Indonesia atau mungkin menjadi ancaman nih Pak? Yang jelas Amerika ingin melakukan uh, apa kebijakan proteksionis, ingin uh, memaksa perusahaan-perusahaan terutama perusahaan Amerika Ya. yang selama ini invest di Cina, invest di Vietnam, itu untuk kembali invest di Amerika Serikat agar supaya barang-barang yang selama ini made in China itu kembali made in USA. Nah, mereka tentunya akan mulai dari produksi otomotif ya yang begitu besar pasarnya di Amerika, terus kemudian beberapa produk yang Amerika ingin kendalikan, terutama produk teknologi seperti chip ya. Chip sekarang ini kan buatan Taiwan kebanyakan. Amerika ingin eh, mengendalikan chip maker tersebut dan atas nama security mereka harus memproduksinya di dalam negeri. Karena kita ketahui bahwa seluruh elektronik yang ada di rumah kita, mulai microwave, kulkas, ya dan sebagainya itu memiliki chip di dalamnya. Jadi kalau ada shortage, ada kekurangan chips, otomatis pabrik-pabrik tidak akan bisa beroperasi. Ini tujuan utama dari Amerika. Sehingga Amerika memberikan sinyal bahwa silakan investasi di Amerika Serikat kalau ingin berdagang di Amerika sana. Jangan kirim barang, tapi pabriknya di luar Amerika. Nah, ini yang saya kira langkah yang sedang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Tetapi bagi Indonesia bahwa kita ini memang memiliki trade surplus dengan Amerika. Kita punya penjualan lebih besar dari Amerika jual ke Indonesia. Tetapi kita harus tahu juga bahwa yang Indonesia jual ke Amerika adalah barang-barang yang tidak diproduksi oleh Amerika Serikat. Jadi kita boleh mengatakan bahwa Amerika tidak mengincar Indonesia dalam hal ini. Makanya kita tenang saja, bahkan banyak pabrik-pabrik dari Cina melakukan relokasi ke Indonesia, mencari pabrik terutama tekstil, sepatu, bahkan elektronik, di mana mereka ingin mengalihkan pabrik mereka dari yang Cina ke Indonesia untuk menghindari tarif tadi itu. Nah, ini kesempatan Mas, tetapi jangan sampai pengusaha lokal, masyarakat lokal kemudian ditinggal
dengan kesempatan yang ada ini. Jadi kita harus bersiap-siap untuk menerima limpahan pabrik dari Cina Baik. yang ingin tetap berproduksi dan mengirimkan barangnya ke Amerika Serikat. Oke, jadi nantinya investor akan masuk ke Indonesia lebih banyak lagi Pak dengan adanya kebijakan ini ya dari Amerika Serikat sendiri bagaimana membebankan tarif sebesar 32%. Kalau berbicara tentang angka 32% rasanya semua masyarakat Indonesia kaget atau juga khawatir nih Pak, apakah nanti mungkin terjadi PHK besar-besaran lagi seperti yang baru saya terjadi di salah satu perusahaan tekstil Pak. Kalau berbicara tadi sektor yang paling berdampak begitu ya Pak. Kalau dari Pak Erwin sendiri untuk meyakinkan masyarakat Indonesia untuk tetap tenang mungkin di kondisi seperti sekarang ini bagaimana nih Pak? Apa yang mungkin yang akan menjadi masukan nih Pak? Ya, pemerintah sedang berusaha untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika, dan juga perlu kita ketahui apa yang kemarin diumumkan oleh pemerintah Amerika itu belum tentu segera diimplementasikan, harus melalui Kongres untuk di voting untuk disetujui oleh DPR Amerika. Tetapi kemudian saya katakan bahwa dampak dari tarif ini terhadap Indonesia, karena Indonesia bukan pengekspor utama ke Amerika, Ya. ya kita harus mengantisipasi tekstil dan sepatu. Apakah dengan adanya tarif ini tekstil dan sepatu kita masih bersaing masuk ke Amerika Serikat, karena kita baru mendapatkan relokasi pabrik-pabrik baru dari Cina yang berada di Jawa Tengah sekarang. Mereka sedang memproduksi banyak sekali sepatu internasional yang tujuan ekspornya Amerika. Nah, dengan tarif ini apakah mereka terdampak Eh, atau mereka harus mengurangi keuntungan? Nah, ini yang kita harus antisipasi, bahwa dari persyaratan dari Amerika untuk bisa bernegosiasi, salah satu di mana Amerika ingin kebijakan TKDN di Ya. Indonesia, terutama untuk perusahaan Amerika, itu dihilangkan. Kebijakan wajib menyimpan hasil ekspor di Indonesia itu perlu dibicarakan. Dan yang terakhir, Amerika ingin Indonesia untuk mengurangi dominasi Cina. Karena Indonesia selama 20 tahun terakhir ini mendatangkan investor Cina yang kemudian mengambil critical mineral Indonesia, terutama di sektor nikel. Jadi sektor nikel ini Indonesia sudah mature atau sudah maju selangkah lebih baik. Kita sudah bisa memproduksi baterai, kita sudah bisa memproduksi bahan baku yang dibutuhkan oleh industri elektronik dan industri EV Ya. dari Amerika Serikat. Nah, mereka ingin agar supaya pemerintah Indonesia mengurangi dominasi Cina di industri-industri tersebut. Oke, baik. Sejalan dengan yang disampaikan di kalimat terakhir oleh Pak Erwin, Pak, ini kita mau tanyakan juga mungkin menjadi wawasan baru atau juga sekaligus reminder bagi Tribuners nih Pak. Sebenarnya bagaimana sih hubungan dagang antara Indonesia dengan Amerika sampai saat ini? Apakah wacana tarif resiprokal ini akan mengubah arah bagaimana jalinan dagang mereka atau seperti apa Pak? Kita perlu menjaga hubungan dagang dengan semua pihak, ya terutama mitra dagang kita yang terdekat itu adalah Cina, Jepang, Korea, dan tentunya negara Asia Tenggara. Tetapi kita perlu ketahui bahwa mitra dagang Amerika itu sangat penting. Ke depan Indonesia perlu mendatangkan industri-industri yang berteknologi tinggi. Kita perlu mendatangkan eh, industri yang menggaji pegawainya dengan tinggi. Kita tidak ingin bahwa industri yang datang itu adalah labor intensif tetapi gajinya rendah. Kita ingin yang gajinya tinggi. Bagaimana pabrik handphone, pabrik elektronik yang canggih, yang mahal, itu ada pabriknya di Indonesia. Kita ingin pabrik spare part pesawat ada di Indonesia. Jadi kita harapkan ini datang dari kebijakan Amerika Serikat yang ingin relokasi pabrik-pabrik perusahaan Amerika yang ada di Cina selama ini, memindahkan pabriknya ke Indonesia, karena di samping Indonesia punya pasar pesawat terbang yang besar, tetapi Indonesia punya
eh, kelebihan ya, di samping buruhnya juga masih rendah dibanding negara lain, kita juga punya hubungan yang baik dengan Amerika Serikat yang harus kita mulai dari sekarang. Misalnya kita runut kembali Pak dan juga diperjelas begitu secara pointer, sebenarnya dampak yang paling dirasakan nanti bagi negara Indonesia sendiri dari adanya implementasi tarif resiprokal itu di area apa saja nih Pak? Apakah mungkin hanya sektor tertentu saja atau semua, bahkan juga mengenai pendapatan negara Indonesia juga akan berpengaruh nih Pak? Saya kira yang nggak perlu terlalu khawatir. Dampak yang kita bisa lihat dan kita perlu cek lagi adalah tekstil, sepatu, ya, dan juga elektronik. Kemudian juga teman-teman dari sawit, ya mereka juga melakukan ekspor ke Amerika Serikat cukup besar. Kita perlu melihat apakah dampak ini akan mengurangi ekspor sawit kita ke Amerika Serikat. Beberapa ekspor lain adalah elektronik, spare part, mobil Ya. juga pasti terdampak. Jadi kita berharap bahwa jangan sampai PHK menjadi ramai di Indonesia, kemudian banyak pabrik atau perusahaan yang kemudian menggunakan alasan ini untuk menutup perusahaannya. Iya. Jadi kita berharap bahwa dampak dari Amerika itu yang pertama kita harus harapkan adalah relokasi pabrik-pabrik dari Cina, terutama pemilik Amerika yang ada di sana. Oke, Pak. Berarti hingga saat ini mungkin mohon izin mau tanyakan soal langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan oleh Kadin atau juga seluruh teman-teman pengusaha tanah air untuk bagaimana mengatasi dampak negatif nih dari adanya kebijakan ini, Pak. Seperti apa, Pak? Ya tadi pagi Kadin dan beberapa teman-teman asosiasi sudah bertemu dengan Menko Perekonomian Pak Erlangga, dan sudah didiskusikan, dan Pak Erlangga dan pemerintah akan segera menyampaikan sebuah proposal kepada Amerika Serikat, karena kita perlu duduk dengan Amerika untuk membahas tentang perjanjian antara negara bilateral, perjanjian antara Amerika dengan Indonesia. Kita perlu duduk apa yang Indonesia inginkan, apa Amerika inginkan. Kita perlu banyak impor minyak dari Amerika, oil and gas. Kita perlu membeli peralatan pertahanan atau pesawat terbang dari Amerika. Kita perlu kapas, kita perlu soybean untuk tempe dan tahu kita. Jadi banyak agriculture-nya Amerika yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, karena kita tidak memproduksi produk-produk tersebut. Di satu sisi, Amerika tidak lagi memproduksi tekstil, jadi sehingga kita perlu mengekspor tekstil ke sana. Amerika tidak membuat sepatu, kita perlu kirim sepatu lebih besar. Amerika nggak punya palm oil, kita perlu kirim palm oil ke sana untuk industri-industri mereka. Jadi kembali lagi kita harus meningkatkan ekspor ke Amerika, terutama dari sektor critical mineral. Kita juga perlu mengimpor barang-barang Amerika untuk supaya ada namanya trade balance, supaya jangan sampai terjadi surplus dan juga defisit perdagangan kita dengan Amerika Serikat. Dan kabarnya untuk bisa mempertahankan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, pemerintah sudah menyiapkan pelobi begitu Pak ya, untuk ke White House. Ya, harus di Amerika harus menggunakan jalur tersebut, karena begitu banyak eh, federal agency dan juga Kongres di sana sangat aktif. Jadi kita harus memastikan bahwa irama yang ada dari Gedung Putih, dari federal agency Amerika dan juga Kongresnya itu seirama, dan mereka menyetujui dan menyepakati bahwa mereka mendukung Indonesia dan menerima proposal kita, dan kita bisa duduk dengan win-win solution. Oke, Pak, ini boleh Oke. bagikan sedikit mungkin kisahnya Pak Erwin, jasa tim lobby Amerika nih Pak. Dan boleh tahu bagaimana sebenarnya mekanisme yang mereka gunakan? Karena kabarnya harus dibayar mahal Pak, nih Pak. Amerika itu udah biasa dengan yang namanya lobbying. Mereka udah dari apa udah ratusan tahun mereka melakukan lobby, dan harus transparan, harus didaftarkan di Department of Justice atau Jaksa Agung mereka di sana, karena kegiatan lobby ini dianggap bahwa bisa mempengaruhi pemerintah, bisa mempengaruhi Kongres, sehingga apabila ada negara-negara atau
perusahaan yang mempengaruhi eh, Kongres atau pemerintah itu harus melaporkan kegiatannya ke DOJ supaya tidak ada yang nanti menjadi persoalan hukum di kemudian hari yang bisa eh, berdampak kepada ya pelaku-pelaku yang sedang ingin bertemu atau melakukan lobbying di Amerika sana. Karena Amerika ini sudah sejak dahulu ya namanya lobbying itu adalah sebuah industri besar yang ada di Washington DC. Dan setiap negara, seluruh negara di dunia itu memiliki ya lawyer atau pelobi yang ada di sana untuk menghubungi orang-orang yang dianggap berpengaruh di Amerika Serikat. Jadi itu sudah hal yang wajar. Oke, Pak, ini mungkin kita berbicara tentang dampak lagi nih Pak. Kalau berbicara tentang dampak buruknya atau negatifnya nih Pak, ini menjadi khawatir apakah mungkin terhitung baru 5 hari pasca Donald Trump mengeluarkan atau juga memberitakan wacana adanya tarif resiprokal ini Pak. Nah, dalam 5 hari ini apakah mungkin sudah ada bagaimana ya perhitungan apakah akan terjadi resesi bagi perekonomian Indonesia Pak? Ya, saya kira nggak juga begitu, karena dampak yang paling terlihat bahwa kita mendapatkan kesempatan di industri tekstil, sepatu, dan elektronik. Jadi kalau kita memiliki kebijakan ekonomi dalam negeri yang baik dan foreign policy tentunya juga kuat dengan merangkul mitra-mitra dagang kita, saya yakin Indonesia sangat kuat dari badai ekonomi yang sedang uh, terjadi sekarang ini. Jadi yang paling penting adalah daya beli. Menurut saya kita perkuat daya beli, investasi pemerintah perlu diperbesar, dan investasi asing perlu masuk ke Indonesia lebih besar untuk uh, membangun pabrik, membangun infrastruktur rumah dan lain-lain sehingga pekerjaan terbuka. Pak, ini mungkin terakhir Pak, mohon izin karena kan tadi kita sudah Ya, bahas bahwa saat ini nilai rupiah itu sudah di angka 17.000. Nah, apakah kemungkinan kedepannya akan turun sampai 20.000 per dolar Pak? Menurut Pak Erwin seperti apa? ya, Sebagai pengusaha saya nih kira, Pak ya. saya kira kalau kalau dolar ini kan market, jadi ada dua. Kalau eksportir, teman-teman eksportir, eh, apalagi di Sulawesi banyak eksportir Iya. coklat, udang, dan lain-lain, pasti diuntungkan dengan dolar begitu tinggi. Nah, yang dirugikan adalah ya masyarakat yang sering belanja ya barang-barang dari luar negeri, terutama yang diimpor, Impor. harganya jadi naik. Nah, atau yang mau beli telepon hari ini itu pasti harganya naik. Tetapi perlu kita lihat bahwa hari ini daya beli lagi rendah, jadi belanja juga nggak terlalu besar. Dolar ini terpengaruh karena pasar modal sedang gelisah dengan adanya kebijakan Trump ini, sehingga eh, ada capital outflow dari pasar modal kita. Mudah-mudahan nanti kembali lagi setelah kebijakan yang kita keluarkan diterima oleh pasar, dan mudah-mudahan kembali angka yang normal atau bisa diterima oleh masyarakat. Nah, oke, baik. Terima kasih Pak Erwin atas waktunya dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak Erwin beribadah Pak Sama-sama. atau juga melakukan Terima aktivitas di kasih. sana Pak. Ya, Iya. Dan semoga mungkin juga ya, apa yang sudah makasih. disampaikan Pak Erwin ini bisa menjadi penyemangat juga Pak ya bagi masyarakat Indonesia agar tidak perlu khawatir dengan adanya kebijakan baru ini, dan kami menunggu bagaimana mungkin komunikasi bilateral yang terjalin antara Indonesia dan juga Amerika Serikat nih Pak ya dengan diplomasi yang dikirimkan atau Amin. juga delegasi yang dikirimkan. Oke. Terima kasih Pak Erwin Naksa, Ya, silakan terima kembali kasih. melakukan Terima aktivitasnya di kasih. sana. Salam juga Pak dan semoga sehat selalu Pak ya. Iya, baik. Terima kasih juga Amin. buat Malam ya. Tribuners. Iya, Yo, baik. Assalamualaikum salam warahmatullahi Tribunar. wabarakatuh, Pak. Ya. Iya. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan program kita di sore hari ini. Semoga tadi walaupun mungkin sedikit singkat yang kita bahas dengan Pak Erwin bisa menambah informasi atau juga edukasi di hari ini. Untuk itu saya Fiona Jiretno mewakili Pak Erwin dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.